Budidaya maggot emang ada untungnya. Halo Urbanian, kembali lagi di channel kita Urban Indonesia. Dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang budidaya maggot dan keuntungannya. Seperti yang teman-teman suka, kita akan lebih banyak bahas tentang cuan. Nah, kali ini gue akan ngasih tahu ke teman-teman semua apa sih sebenarnya keuntungan dari budidaya maggot, seberapa besar keuntungannya, dan bagaimana cara mendapat keuntungannya, modalnya berapa, dan segala macamnya tentang budidaya maggot. Langsung aja tanpa menunggu lama, gue akan jelaskan di depan layar teman-teman. Oke, kita akan mulai ini dengan pertanyaan. Budidaya maggot di mana duitnya? Oke, ini yang teman-teman suka kan? Oke, kita akan langsung lanjut. Sebenarnya kita akan mulai dulu dengan sebenarnya digunakan sebagai apa sih maggot ini? Yang kita tahu biasanya maggot itu digunakan kan sebagai pakan ayam. Juga banyak digunakan sebagai pakan ikan nih teman-teman. Biasanya kalau di sini kan ikannya banyak macam ya. Biasanya itu bisa dipakai untuk lele. Terus juga tulisannya jelek nggak apa-apa lah ya. Terus juga sebagai pakan dari nila. Nah, biasanya ini yang paling banyak. Tapi nggak cuman itu. Biasanya maggot ini juga dikasih makan untuk reptil atau juga kayak hewan yang teman-teman tahu atau dipelihara biasanya itu kayak landak mini. Itu juga pernah dikasih makan pakai maggot itu mau selain dia memang makan yang lain juga gitu ya. Nah, keuntungan dari budidaya maggot ini kegunaannya itu banyak, itu salah satunya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bukannya kalau misalnya pakannya itu mereka udah ada ya. Pakan ayam kan udah ada jagung atau pur ya. Terus kalau misalnya pelet itu kan udah ada juga buat si ikan. Jadi untuk apa yang kita pelihara itu atau kita budidaya itu si maggotnya ini buat apa? Gitu kan ya. Itu pertanyaannya. Kita akan bahas semua ini berawal dari permasalahan yang sebenarnya harus teman-teman tahu bahwa pakan untuk terutama ayam juga ikan, itu salah satunya berasal dari luar negeri atau diimpor. Apa yang diimpor? Yaitu tepung ikan. Tepung ikan itu adalah salah satu kandungan dari campuran pakan yang mempunyai protein salah satunya yang paling tinggi. Dan itu biasanya diimpor dari luar negeri. Maka dari itu, harga pakan di Indonesia itu bergantung sama impor pakan di luar negeri. Salah satunya juga bungkil kedelai. Kita tahu ya kedelai itu dari Amerika, bukan dari Indonesia loh teman-teman, tempe itu. Nah, karena diimpor tadi, artinya pakannya itu bergantung sama di luar negeri kan. Kita lihat nih, harga pakan untuk ayam dan pelet lele sebagai salah satu contoh yang teman-teman bisa jadiin referensi. Kita lihat di sini bahwa pakan ayam di sini itu harganya kurang lebih di range 11.000 nih. Wah, gila banget ya. Atau 10.000 dan ini bermacam-macam ya jenisnya dan lain-lainnya. Artinya ini udah tinggi banget. Biasanya dulu tuh maksimal di harga 9.000, sekarang udah di harga 11.000 dan ini akan semakin meningkat dengan meningkatnya juga harga di luar negeri atau impornya. Kita lihat lagi, contohnya untuk di pelet lele. Di pelet lele kita cari di Shopee, itu semoga nggak kena ini ya. Itu kita carinya di harga itu ada di harga 15.000 dan 9.500. Gue juga nggak tahu berapa harga spesifiknya, tapi kita bilang ini range harganya ya, dari 9.500 ke 15.000 kurang lebih. Nah, artinya pakan ini juga udah mahal sekarang dan para peternak dan pembudidaya ikan khususnya lele dan ayam kayaknya menjerit nih. Kita juga banyak dengar tentang berita tentang itu. Nah, maka dari itu solusinya adalah pakan alternatif yang kita akan bahas sekarang. Nah, pertanyaannya adalah, kalau pakan alternatif, artinya kan harus sesuai dengan kebutuhannya si ternaknya tadi. Kita lihat, kandungan protein pelet untuk pelet ya, ini contohnya untuk lele, di sini tuh beragam, salah satunya itu di angka 31 sampai 33%. Untuk ayam juga kebutuhannya, kalau proteinnya itu sekitar 20, atau kurang lebih sampai 18% nih. Dan ini variatif. Artinya, kebutuhannya ini harus disesuaikan juga dengan pakan alternatif yang akan kita berikan. Nah, pakan alternatif yang kita coba di sini adalah si maggot. Maggot mempunyai kandungan protein yang sangat tinggi, yaitu 45,84%. Artinya, udah cukup belum untuk menutupi si pelet? Kalau misalnya secara proteinnya, itu sudah cukup.
malah lebih tinggi gitu kan ya. Nah, tapi ada beberapa kekurangan tentunya dari si maggot. Salah satunya adalah lemaknya atau kandungan lemaknya yang cukup tinggi. Sehingga ini nggak bisa dikasih 100%. Tapi kan kalau nggak dikasih 100%, udah cukup untuk ngurangin kebutuhan atau pengeluaran dari si peternak. Ya kan? Nah, maka dari itu kurang lebih kegunaannya ini bisa menutupin kalau di ayam, itu untuk ayam non-pedaging kayak misalnya petelur atau mungkin ayam hias, itu bisa di angka 60%. Dan ini berdasarkan wawancara dengan peternak. Terus kalau misalnya di ayam pedaging, yang pedaging itu bisa di angka 30%. Kalau misalnya di pelet atau di ikan, nah ini kemarin pernah ditanya itu bisa 100%, atau juga tergantung teman-teman, ini banyak banget referensinya, bisa mungkin hampir 50% untuk nutupin si pengeluaran buat si peletnya. Nah, artinya kan ini sangat menjanjikan ya. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah berapa sih sebenarnya keuntungan dari budidaya maggot? Langsung aja kita bahas bahwa ini adalah harga yang teman-teman lihat di depan, harga telur, harga fresh maggot, prepupa, dan dry maggot. Kita mulai dari harga telur dan maggot. Untuk teman-teman ketahuin bahwa ini kan harganya ada range-nya di sini ya. Nah, harga range ini tergantung dengan wilayah, karena dari yang kita tahu, peternak maggot itu masih belum banyak, dan ini masih terbatas-batas dengan rentang wilayahnya. Di Jawa Timur, itu harga bisa 3.500 untuk telur maggot. Dan kalau misalnya di Jawa Barat, itu biasanya bisa sekitar 5.000 atau 6.000. Dan kalau di Sumatera sendiri, di tempat saya, itu di Medan, itu harganya 7.000, 8.000, bahkan ada yang 10.000 jual telur maggot loh. Nah, di sini salah satu bidang yang teman-teman bisa jual untuk hasilin cuan yang tadi kita bilang di awal. Di sini harganya 3.500 sampai 7.000. Kalau misalnya kita bilang nih, teman-teman mau budidaya dari telur terus ngasilin fresh maggot, berapa sih keuntungannya? Oke, kita akan kalkulasiin. Telur maggot itu dijual 3.500 ini per gram. Per gramnya kita anggap nih harganya itu 3.500. Oke? Sorry. Pulpennya agak ini 3.500. Kalau misalnya harga 3.500, kita juga ambil di sini di rentang harga paling rendah, yaitu di 7.000. Kalau misalnya 7.000 artinya di sini 7.000 per kilogram. Nah, dari 1 gram telur maggot itu range yang bisa dihasilkan untuk fresh maggotnya itu di antara konversinya 1:2 sampai 1:3. Artinya 1 gram itu bisa ngasilin 2 sampai 3 kilogram. Kilogram maggot, fresh maggot. Kita anggap tadi kayak gitu ya. Nah, dari rumus ini sebenarnya kita bisa lihat bahwa dengan modal untuk telur itu harganya 3.500, teman-teman bisa ngasilin keuntungan untuk fresh maggotnya, omset itu di harga, kita anggap di 2 kilo ya, kita range kayak gitu. Jadi harganya bisa 14.000. Berapa keuntungannya? Keuntungannya kita kurangin, itu di harga berapa? 10.500. 10.500 keuntungan yang teman-teman bisa hasilkan, omset ya, dari telur ke fresh maggot. Nah, karena apa? Karena nggak ada pengeluaran buat pakan, teman-teman. Pakannya itu dari sampah organik atau sisa makanan yang teman-teman dapatkan dari berbagai macam sumbernya tentunya ya. Nah, terus emang nggak ada pengeluaran lain? Ada dong, yaitu biaya pegawai dan juga untuk biaya transportasi, karena untuk pakannya itu butuh transportasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, nggak terbatas sama itu, teman-teman. Teman-teman bisa ngasilin uang juga dari jual prepupa. Prepupa itu 100.000 per kilogram, teman-teman. Ini per kilogram. Wah, kenapa bisa mahal gitu pertanyaannya? Karena dari fresh maggot ini untuk jadi ke prepupa itu butuh waktu lagi, kurang lebih sekitar 2 minggu atau 1 mingguan. Dan ini beratnya makin rendah. Jadi untuk prepupa ini adalah maggot yang siap untuk menjadi lalat ya, atau dalam fase ke lalat gitu. Nah, tadi kan kita bahas tentang fresh maggot. Kekurangan fresh maggot itu nggak bisa dijual dalam bentuk hidup untuk jauh gitu ya, atau ke tempat yang jauh dalam bentuk hidup-hidup. Nah, maka dari itu adalah salah satunya lagi, yaitu dry maggot. Dry maggot harganya 60.000 per kilogram. Tapi tentunya ini nggak 1:1 sama si fresh maggot. Perbandingannya itu adalah 1 atau 4
banding 1. Jadi artinya 4 kg dari fresh maggot itu bisa ngasilin 1 kg dry maggot, atau berkurang sekitar, penyusutan itu sekitar 25%. 25% fresh maggot itu dihasilkan 25% dari dry maggot itu dihasilkan dari 100% fresh maggot, atau 4 banding 1 yang tadi kita ngomongnya di awal ya. Oke, nah itulah sebenarnya keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan. Kita ulangin ya, teman-teman bisa dapatkan 10.500 dari 1 gram maggot, 1 gram telur maggot. Dan teman-teman bisa lanjutkan ini sampai dry maggot dengan keuntungan 60.000, dengan omset 60.000, harga jual 60.000 per kilogram. Kalau misalnya dikurang-kurangin, teman-teman bisa kurang-kurangin sendiri dari telurnya itu berapa, dari fresh maggot ini berapa, gitu. Jadi keuntungannya sangat banyak. Dan teman-teman perlu notice juga bahwa telur ini kan bisa beli, bisa enggak. Karena teman-teman bisa budidayakan sampai lalat terus bertelur, dan telurnya gratis. Jadi nggak ada alasan gitu ya untuk nanya di mana sih sebenarnya keuntungan dari budidaya maggot. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari tadi teman-teman mungkin udah tahu ya tentang maggot dan keuntungannya atau cuannya gitu. Dan di sini sebenarnya kita mau kasih tahu aja info buat teman-teman, bagi teman-teman yang mau belajar dan mau lebih tahu lagi tentang maggot, seputar tentang maggot, kita buka pelatihan. Salah satunya ini mungkin di layar teman-teman. Ini adalah Maggot University yang kita buat di Desa Cibitung Tengah, Bogor. Dan kita terbuka untuk menjadi pembicara, atau mungkin teman-teman ingin membuat pelatihan. Kita memberikan peluang itu buat teman-teman untuk bisa ngundang kita. Dan jangan lupa juga kita akan melaksanakan Maggot University atau webinar yang akan dilaksanakan secara online buat teman-teman yang kepengen tahu tentang maggot lebih banyak lagi. Itu aja mungkin video buat hari ini. Semoga teman-teman terbantu dan bisa semakin tahu tentang maggot. Mari kita mulai untuk mengurai sampah organik mulai dari kita bersama Urban Maggot, tentunya dengan maggotnya untuk Indonesia. Teman-teman kalau suka boleh di like, kalau ada yang kurang boleh di komen, atau ada pertanyaan silahkan komen dan share. Jangan lupa kalau misalnya bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Dari Urban Indonesia, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.